Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di video pembelajaran Bu Soleha. Anak-anak, di video kali ini kita akan mulai belajar tentang apa itu akuntansi pemerintahan. Di kelas ini, kita akan difokuskan untuk belajar mengenai bagaimana sih proses akuntansi di SKPD dan PPKD pemerintah daerah. Bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Pihak akuntansi di pemerintahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 itu terbagi atas dua entitas. Entitas yang pertama adalah entitas akuntansi dan yang kedua adalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dari definisi yang sudah Ibu sebutkan tadi, dapat kita cermati bahwa entitas pelaporan membawahi 1, 2, 3, 4, dan banyak lagi entitas akuntansi, di mana semua entitas akuntansi wajib membuat laporan keuangan dan menyampaikannya pada entitas pelaporan. Dan laporan keuangan tersebut akan digabungkan menjadi laporan konsolidasi. Nah, dalam case ini, entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan adalah pemerintah daerah. Lalu, apa itu SKPD dan PPKD? Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD atau Satker adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jenis-jenis SKPD antara lain adalah Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan pada entitas pelaporan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD atau Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Satker, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi mulai dari penganggaran sampai pada pertanggungjawaban pada pemerintah daerah akan sangat berbeda dengan akuntansi komersil yang pernah anak-anak pelajari di kelas 10. Oleh karena itu, anak-anak harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah seperti SKPD, PPKD, PPK-SKPD, dan lain sebagainya. Oke, demikianlah gambaran umum bagaimana sih materi akuntansi pemerintahan yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak sudah mulai terbayang bagaimana akuntansi pemerintahan secara garis besar? Dan apa perbedaannya dengan akuntansi pada sektor komersil yang sudah pernah kamu pelajari di kelas 10? Alhamdulillah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan anak-anak termotivasi untuk menggali lebih dalam materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk materi selanjutnya akan Ibu jelaskan di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel pembelajaran ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.